Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah analisis laporan keuangan bersama saya Dewi Ika Oktavia. Nah, untuk teman-teman yang semester 4 ya, nanti jangan bosan-bosan ketemu dengan saya selama 1 semester ke depan ya, 14 pertemuan ya. Nanti kita akan setiap harinya kita akan mengupas laporan keuangan dengan cara menganalisisnya. Oke, di sini saya cantumkan nomor WA saya. Kalau kalian mau misalnya tanya atau mau diskusi, misalnya masih belum paham materi yang ini Bu, oke, nanti kita bisa diskusi. Kalian bisa WA di nomor ini atau bisa lewat grup juga bisa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kontrak kuliah. Nah, untuk pertemuan pertama ya, kita kupas tuntas dulu kontrak kuliahnya kita selama 1 semester nanti seperti apa gitu. Yang pertama kita akan bahas mengenai deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah analisis laporan keuangan ini, mata kuliah ini menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana membaca, membandingkan, dan menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan. Nah, maksudnya membaca bagaimana sih Bu? Oh ya, kalau membaca itu ya apa yang tertulis di laporan keuangan itu ya kita sampaikan. Misalnya kalau di laporan neraca itu kan ada total aktiva, misalnya total aktiva lancar ada 50 juta. Nah, itu yang dinamakan hanya membaca. Jadi apa yang tertulis ya yang kita sampaikan itu. Ini anak SD juga bisa ya, bukan kelasnya mahasiswa kalau cuma membaca. Oke, selanjutnya membandingkan. Kalau membandingkan di sini bisa kita membandingkan laporan keuangan dari misalnya tahun 2021 kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Bagaimana nih, ada kenaikan atau ada penurunankah? Misalnya omset ya atau penjualan, apakah penjualan di tahun ini meningkat dari tahun lalu? Nah, berapa peningkatannya? Nah, itulah yang dinamakan membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Nah, untuk membandingkan juga bisa kita laporan keuangan tahun ini kita bandingkan akun-akunnya. Misalnya kita bandingkan akun kas kita dibandingkan dengan akun utang lancar. Coba akun kas dibandingkan dengan akun utang lancar. Lebih besar mana ya? Nah, itulah yang dinamakan membandingkan. Kemudian menginterpretasikan. Nah, ini yang paling penting ya dalam mata kuliah analisis laporan keuangan ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menginterpretasikan apa yang tertuang di dalam laporan keuangan. Nah, untuk menginterpretasikan ini kebalikan dari membaca ya. Kalau membaca kan apa yang tertuang di laporan keuangan kita sampaikan. Sedangkan untuk menginterpretasikan itu maksudnya apa yang tersirat, apa yang tidak tercantum secara jelas di laporan keuangan itu kita coba cari, kita coba simpulkan kenapa, bagaimananya, seperti itu. Misalnya seperti tadi, kas dengan utang lancar, oh ternyata banyak kasnya, berarti apa? Ya berarti dengan kita hanya membayar dengan menggunakan kas saja, itu sudah sama saja kita sudah memenuhi utang jangka pendek kita, maksudnya utang lancar, seperti itu. Lanjut, untuk tujuan pembelajaran nanti setelah kita melalui 14 pertemuan ya 1 semester untuk mata kuliah analisis laporan keuangan ini, harapannya kalian teman-teman semua mampu menganalisis laporan keuangan dari berbagai jenis perusahaan. Nah, nanti setiap pertemuan akan saya berikan contoh laporan keuangan dari berbagai jenis ya, misalnya seperti laporan keuangan mungkin perusahaan jasa atau laporan keuangan UMKM bisa, atau bisa laporan keuangan yang sudah
sudah publish ya, sudah go public di Bursa Efek Indonesia atau dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Kemudian harapannya kalian juga mampu menggunakan teknik analisis dalam menganalisis laporan keuangan. Nah, kalau kita menganalisis laporan keuangan itu tentunya butuh alat. Nah, alat di sini saya namakan dengan teknik analisis. Nah, alatnya apa saja sih, Bu? Nanti akan saya coba rincikan. Kemudian yang terakhir, yang paling penting ini ya, mampu mengaplikasikan analisis laporan keuangan di dunia kerja. Nah, setelah kalian nanti lulus dari kampus STIE Surakarta ini, harapannya kalian itu sudah memiliki soft skill, sudah memiliki kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan. Misalnya kalian bekerja sebagai accounting di perusahaan. Nah, kalian harus harapannya itu kalian sudah mampu bagaimana menganalisis laporan keuangan di perusahaan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai metode pembelajaran. Di sini saya akan memperkenalkan metode pembelajaran ini. Yang pertama, untuk teorinya kalian bisa akses melalui podcast. Nah, podcast ini isinya semua tentang teorinya. Jadi kalian tidak perlu bingung ya. Kalau untuk soal teori kalian bisa akses di podcast di mana saja dan kapan saja. Kemudian untuk latihan soal. Latihan soal ini mungkin setiap pertemuan nanti kita akan diskusi ya, kita akan mengerjakan soal-soal tentang apa ya, tentunya dalam menganalisis laporan menggunakan teknik analisis tertentu. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran menggunakan small group discussion atau tugas kelompok. Nah, ini kalian saya minta untuk membentuk kelompok ya, minimal dua orang, terserah, boleh 3, boleh 4, monggo. Nah, keluarannya nanti atau outputnya nanti sebelum UTS kalian akan presentasi mengenai analisis laporan keuangan dan teknik analisis yang sudah dijelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, setiap pertemuan nanti akan saya tanya terus ya, bagaimana kemajuannya, bagaimana sudah sampai manakah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai tugas final. Nah, tugas final ini individu ya, sebelum UAS. Kalau ini setelah UTS ya, atau sebelum UAS nanti kalian akan diberikan tugas yang sama seperti small group discussion atau tugas kelompok. Nah, cuma bedanya kalian di sini secara individu bukan kelompok lagi. Oke, bagaimana teknik tugasnya nanti akan saya share di grup. Di situ saya minta untuk mencari perusahaannya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti akan lebih detailnya ada di lembar kontrak kuliah yang saya kirim di grup. Oke. Lanjut mengenai sub pokok pembahasan. Nah, ini yang saya maksud teknik analisis tadi. Alat-alatnya yang akan kita bahas setiap pertemuan. Di sini ada alat analisis komparatif, ada analisis tren, ada analisis common size, sumber dan penggunaan modal kerja, ada analisis rasio-rasio, tentu kalian sudah familiar ya dengan istilah ini. Kemudian ada analisis kredit dan break even point. Nah, ini akan kita coba kupas tuntas setiap pertemuannya. Kemudian selanjutnya ada referensi buku. Nah, ini cuma referensi saja ya dari saya. Kalau buku itu kan cenderungnya ke teorinya. Nah, silahkan Anda teman-teman semua bisa cari di Subramanyam, cari bukunya Subramanyam atau Kashmir. Tetapi sebenarnya tidak perlu buku ini juga bisa kalau kalian coba cari di Google pengertian apa, terus tentang alat analisisnya bagaimana, itu sebenarnya sudah banyak kalau untuk teorinya. Lanjut mengenai, di sini saya akan menggambarkan sedikit ya, atau memperkenalkan sedikit mengenai analisis laporan keuangan. Secara bahasa, saya ambil dari KBBI itu analisis itu adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit kecil. Nah, sesuatu unit yang seperti apa sih? Nah, nanti kita coba
cari tahu bersama-sama. Kemudian untuk pengertian dari laporan keuangan sendiri adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Oke, sehingga untuk pengertian analisis laporan keuangan itu adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, di sini saya ambil garis besarnya ya. Di sini ada 3 poin penting yang harus kalian pahami. Maksud dari menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang kecil. Nah, ini menjadi unit informasi yang kecil. Itu pokok yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang penting adalah mengetahui, tujuannya itu untuk mengetahui kondisi perusahaan itu seperti apa. Kondisi perusahaan apabila misalnya kalian itu ditanya, gimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini sedikit sakit nih, mungkin karena cuacanya. Nah, perusahaan itu juga seperti kalian, kadang bisa sehat, kadang bisa sakit. Nah, sehatnya seperti apa? Nanti ada penjelasan lagi ya. Sehatnya itu bisa dilihat dari apa, kemudian sakit, bisa dikatakan sakit itu dilihat dari apanya. Nah, untuk pokok yang terakhir yaitu menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, ini yang paling penting. Output dari kita menganalisis laporan keuangan itu adalah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sekarang sudah paham ya apa itu analisis laporan keuangan. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya kita mempelajari analisis laporan keuangan? Penting nggak ya kalau kita itu sebagai mahasiswa mempelajari analisis laporan keuangan ini? Jawaban saya adalah sangat amat penting. Penting sekali. Kenapa? Karena alasan yang pertama adalah dengan kita menganalisis laporan keuangan, kita jadi mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Misalnya kalau kondisi keuangan itu bisa kita lihat dari laporan neracanya ya. Cashnya berapa, kemudian dibandingkan dengan utangnya berapa, itu kita bisa lihat kondisi keuangan perusahaannya seperti apa. Untuk yang kedua, dengan kita menganalisis laporan keuangan, kita jadi mengetahui kelemahan-kelemahan dari perusahaan. Misalnya, laporan keuangan kita lihat di laporan laba rugi ya. Oh, ternyata laporan tahun ini lebih sedikit labanya ya. Kira-kira penyebabnya apa? Nah, coba kita tracing, kita kembali ke belakang. Kenapa ya bisa labanya itu jadi menurun dari tahun sebelumnya? Oh, ternyata memang turnover-nya sedikit, perputaran customer-nya sedikit. Mungkin yang kedua, kompetitornya sekarang lebih banyak. Jadi, dengan kita mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan kita, itu kita jadi mengetahui atau kita bisa melakukan langkah perbaikan untuk kedepannya. Seperti itu. Yang ketiga, pentingnya kita menganalisis laporan keuangan agar kita mengetahui kekuatan-kekuatan perusahaan juga. Jangan hanya kita melihat kelemahan-kelemahannya kita, tetapi kita juga harus mengetahui, oh ternyata perusahaan kita itu menonjolnya di bagian ini ya. Mungkin di promosinya, mungkin di jenis produknya kita beda dari yang lain. Nah, itu apa yang menjadi kekuatan dari perusahaan kita, coba kita tonjolkan, coba kita lebih unggulkan lagi, seperti itu. Untuk yang keempat, pentingnya kita menganalisis laporan keuangan adalah agar kita mengetahui bagaimana kinerja manajemen. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pemilik si perusahaan itu, dia pengen tahu bagaimana cara kerja manajemennya selama ini, bagaimana kinerja manajemennya selama ini. Oh, ternyata manajemen MSDM-nya bagus nih, mereka merekrut karyawan yang memiliki kompetensi yang bagus sehingga omsetnya naik. Atau mungkin manajemen keuangannya itu pintar mengelola keuangan sehingga biaya yang dikeluarkan itu bisa termanage dengan baik. Seperti itu.
Kemudian yang kelima, pembanding dengan perusahaan sejenis. Nah, kalau ini hubungannya dengan kompetitor ya. Kita jangan hanya kita melihat laporan keuangan perusahaan kita sendiri saja. Kita jangan hanya menganalisis SWOT untuk perusahaan kita saja, tetapi kita juga harus melihat di luar. Di luar bagaimana sih perusahaan yang sejenis dengan perusahaan kita? Apakah kelemahan mereka itu apa? Kekuatan mereka itu apa? Nah, itu bisa kita lihat dari kita menganalisis laporan keuangan perusahaan mereka. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, memberikan informasi yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Nah, dengan kita menganalisis laporan keuangan, itu akan menghasilkan informasi yang tujuannya itu untuk perbaikan ke depan atau untuk pengambilan keputusan. Misalnya, ternyata laba atau omset, laba di periode ini itu turun nih dari sebelumnya. Terus apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Apa yang harus dilakukan ke depannya? Nah, si manajemen inilah yang membuat keputusan seperti apa. Langkah selanjutnya kita jangan pakai ini nih, kita jangan pakai langkah ini, kita pakainya yang ini saja. Nah, itulah yang dinamakan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, mengenai skema analisis laporan keuangan. Simple sih, cuma input, proses, output. Nah, inputnya apa saja? Kalau kita menganalisis laporan keuangan itu kita butuh data apa saja ya? Ya, kita butuh laporan keuangannya itu sendiri. Laporan keuangan itu kan banyak, ada berbagai jenis ya. Ada laporan keuangan laba rugi, kemudian laporan keuangan perubahan modal, ada laporan neraca, ada laporan arus kas, ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu kan banyak. Kemudian dan data lainnya. Nah, data lainnya itu bisa juga berupa rekap piutang mungkin, kemudian rekap utang juga itu bisa untuk data lainnya. Nah, setelah kita pakai data itu, kita coba olah, masuk di proses. Nah, proses ini masuk di proses ya. Proses ini kita menganalisis laporan keuangan menggunakan alat analisis, yaitu saya sebut di sini yaitu metode analisis dan teknik analisis. Nah, alatnya apa saja yang sudah saya sebutkan tadi? Ada alat analisis komparatif, trend, common size, ada rasio, dan lain sebagainya. Nah, outputnya apa? Setelah kita menganalisis laporan keuangan itu, harapannya apa ya? Hasilnya apa ya? Nah, ini hasilnya informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi apa saja yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, itu skema analisis laporan keuangan secara umum ya. Nanti untuk pembahasan per alat analisis nanti kita coba di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selama 14 pertemuan nanti kalian akan membedah laporan keuangan bersama saya. Kita coba diskusi bersama. Harapannya kalau saya itu pengen teman-teman itu semua mampu atau paham bagaimana cara menganalisis laporan keuangan sehingga kalian bisa mengaplikasikan di dunia kerja nanti. Oke, cukup sekian pertemuan pertama ya bersama saya di mata kuliah analisis laporan keuangan ini. Sampai jumpa di pertemuan offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Mas?